Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga GPD El Shaddai Magelang yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kembali lagi kita menikmati hidangan rohani kita ya. Sebelum kita baca ayat firman Tuhan, mari kita deklarasikan rise up. Bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal 16. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya bacakan dua ayat Bapak Ibu Saudara, ayat 19 sampai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu hati yang beku. Ya, hati manusia kalau sudah beku maka tidak berfungsi dengan baik sebetulnya Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu adalah aliran darah dan lain sebagainya ada pada hati kita juga. Oleh karena itu kita belajar mengapa hari ini kita belajar dengan judul hati yang beku. Dan sebelumnya kita lihat dulu terlebih dahulu bagian observasi. Dalam bagian observasi ada beberapa orang yang kita temukan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama ada orang kaya, ada Lazarus orang miskin, dan juga ada kelima orang saudara dari orang kaya yang ada di rumahnya, juga ada Bapak Abraham. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah tentang peristiwa orang kaya dan orang miskin, yaitu Lazarus dan orang yang sangat kaya yang hidupnya bahagia, mewah, menikmati kesenangan setiap hari dalam kehidupannya sebab tidak kekurangan sesuatu apapun dalam hidupnya, harta bendanya banyak ya. Jadi kita melihat bahwa masalah orang kaya di dalam perumpamaan ini adalah tentang hati yang beku. Hati yang beku artinya orang ini sama sekali tidak peka akan kebutuhan orang lain yang ada di sekelilingnya. Dan Bapak Ibu, hati yang beku itu hanya mungkin dimiliki atau menguasai orang yang hidup hanya mementingkan diri sendiri, kesenangannya sendiri, yaitu hidup dalam mementingkan diri sendiri. Mari kita masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi ya, tentang orang kaya tersebut Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Orang kaya ini dikatakan pada ayat 19 hidup dalam kelimpahan. Hidupnya berkelimpahan, tidak kekurangan makanan, minuman ya, dia bahagia setiap harinya. Sementara dia berpesta pora, tidak sedikit pun ia peduli akan seorang yang miskin, yaitu Lazarus yang ada ya, seorang pengemis yang hadir setiap hari dan tinggal di depan rumahnya, di pintu rumahnya. Dan pengemis ini, Lazarus ini dikatakan bahwa tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk makan saja dia menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Dan ketika dia menunggu remah-remah yang jatuh, dan ketika remah-remah itu jatuh dari meja orang kaya tersebut, dikatakan untuk memenuhi rasa laparnya dia mengambil makanan itu. Tapi ada anjing-anjing di tempat itu yang juga ikut berebutan mengambil makanan tersebut. Bahkan firman Tuhan yang kita baca dikatakan pengemis itu dijilat oleh anjing-anjing yang menjilat boroknya. Tentu kalau borok Bapak Ibu, luka yang lumayan besar di tubuh kita, terkena air itu perih. Apalagi terkena jilitan anjing, dijilat oleh anjing, air liur anjing itu menempel pada luka tersebut, tentu menimbulkan sakit, perih dalam lukanya. Nah, begitu menderitanya orang miskin ini, yaitu Lazarus. Tempat tinggal tidak memiliki, bahkan makan pun ia tidak memiliki, harus menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Yang lebih mengerikan lagi ya, dari sisi orang kaya tersebut adalah sebenarnya ia mengenal nama si miskin ini, nama pengemis itu, yaitu Lazarus yang miskin di ayat 24. Ya, dia mengakui di
kepada Bapak Abraham bahwa suruhlah Lazarus ya meneteskan setetes air saja kepadaku. Itu ketika dia sudah mati dan mengalami penderitaan Bapak Ibu ya. Ternyata dia kenal tapi dia tidak peduli dan dia juga tahu namanya. Tapi selama hidup mereka tidak peduli dengan orang miskin yang selalu ada di pintu gerbang rumahnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu menyayangkan ya sikap orang kaya ini bahwa hidupnya tidak peduli kepada orang lain. Orang kaya itu bukan karena ia tidak pernah melihat atau bertemu dengan Lazarus, bukan karena ia mengeraskan hatinya untuk tidak mempedulikannya, tidak mempedulikan Lazarus di depan mata dia melihat, tapi tidak ada kepedulian karena hatinya memang tidak merasakan sesuatu kasih, meskipun dia menerima kasih Allah. Kasih Allah lah yang memberikan kecukupan dalam kehidupan orang kaya tersebut, tetapi hatinya beku, artinya tidak sadar, tidak peduli, tidak membagi kasih yang dia terima dari Allah kepada orang lain yang layak untuk menerima, yang membutuhkan. Dan demikian juga ya kelima saudara orang kaya tersebut, mereka juga mengeraskan hati. Sebab kita lihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya, mereka mengeraskan hati dan tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Dikatakan pada ayat 30 juga ayat 31, Bapak Ibu dapat lihat ya, ada percakapan dari orang kaya ini ketika dia sudah meninggal, dia ada dalam penderitaan oleh karena hukuman, ya, dikatakan api yang menyala dan tidak terpadamkan, itu hukuman di mana orang kaya itu berada, dan dia merasakan kesakitan, penderitaan yang luar biasa, bahkan lebih menderita daripada Lazarus ketika hidup bersama di dalam dunia ini. Dan dia berkata, supaya kelima saudaranya itu tidak masuk di tempat yang sama, dia meminta kepada Abraham untuk juga memberitahu mereka. Lihatlah jawaban Abraham Bapak Ibu, meskipun ada orang yang keluar dari dunia orang mati sekalipun, bahkan mereka tetap tidak membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, maka mereka tidak akan menerima keselamatan itu. Nah, dalam bagian aplikasi, hal apa yang kita dapat terapkan? Hal apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat bahwa kesempatan di dunia ini ada batasnya. Ya, kesempatan di dunia ini ada batasnya. Kesempatan untuk menikmati segala kemuliaan dunia ini, yaitu kekayaan dunia, segala sesuatu yang indah, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini ada batasnya. Demikian juga dengan penderitaan ada batasnya. Kalau kita menderita sakit dan apapun itu, penderitaan karena kurangnya ekonomi, ada batasnya. Selain Allah akan juga kembali memulihkan keadaan kita, memberkati kita, tapi ada batasnya, yaitu hidup kita. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Maka itulah batas penderitaan kita, batas semua kesenangan kita, kesenangan yang kita miliki, yang kita alami, yang kita nikmati dalam dunia ini. Nah, kita di dalam bagian aplikasi, kita belajar melalui Lazarus. Ya, juga orang kaya tersebut, Lazarus mati dikatakan, dan diangkat malaikat untuk menikmati yang tidak pernah dinikmatinya sebelumnya di dunia ini, yaitu Lazarus menikmati kasih dan perhatian dari Allah. Dia ada menikmati sukacita di surga, dia duduk di pangkuan Abraham dikatakan, dan dia menikmati sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa yang dia nikmati di surga, dan dia tidak pernah merasakan hal itu selama hidup di dalam dunia ini. Demikian juga dengan orang kaya. Ketika Lazarus mati, orang kaya ini pun mati ya. Dia meninggal, dan dikatakan orang kaya itu ketika meninggal dia berada dalam keadaan menderita. Dia menderita luar biasa. Dan orang kaya itu merasakan bagaimana penderitaan Lazarus, bahkan lebih dari penderitaan Lazarus di dalam penghukuman yang dia alami. Dan orang kaya itu merasakan betapa sengsaranya karena tidak dipedulikan Allah Bapak Ibu. Bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Ketika dia mengadu kepada Bapak Abraham, ya kembali lagi kesempatan itu sudah berakhir. Dia tidak dipedulikan Allah, artinya tidak ada lagi kesempatan untuk dia bertobat dan menikmati kerajaan surga. Demikian juga dengan kelima saudaranya.
kesempatannya sudah habis. Kelima saudaranya kalau tidak membuka hati hidup mereka dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan tinggal selamanya dalam juga keadaan seperti orang kaya tersebut dalam penghukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ketika kita mengalami kehidupan kita di dunia ini, belajar dari kedua tokoh ini, baik orang kaya juga Lazarus, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam Tuhan dan kita hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak peduli kepada orang lain, hati kita beku meskipun kita tahu tapi kita tidak melakukan, ya. Tidak ada yang dapat mencairkan kebekuan hati kalau itu adalah pilihan yang disengaja. Orang kaya ini sengaja karena dia lihat orang tersebut, Lazarus yang selalu ada di depan rumahnya, dan juga dia lihat dia memungut remah-remah yang jatuh dari meja makannya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, baik itu berkat, baik itu sukacita, bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, pedulilah kepada orang miskin, karena firman Tuhan katakan bagi orang yang peduli kepada orang miskin, maka itu pun adalah kepedulian kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Dia, kita mencintai Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat satu kisah juga dalam firman Tuhan, dalam Injil dikatakan ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah setia, aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah melayani Engkau, bahkan aku sudah banyak melakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata bahwa pintu sudah tertutup bagi mereka. Orang yang seperti apakah yang ditolak itu? Tidak lain seperti contoh orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang miskin. Kita masih punya kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita peduli kepada orang miskin. Sebab Allah berkata dalam firman Tuhan, alasan mengapa menolak orang-orang tersebut meskipun mereka udah kenal Tuhan selama hidupnya. Tuhan berkata, kamu tidak peduli, tidak memperhatikan aku ketika aku telanjang, ketika aku lapar dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hati kita beku, jangan sampai hati kita itu tidak peduli meskipun kita bisa peduli kepada orang lain. Jangan mementingkan diri kita sendiri, menikmati untuk kesenangan sendiri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu. Karena semua yang ada pada diri kita tidak hanya berbicara tentang uang, semua itu pemberian Tuhan. Oleh karena itu kita harus kembalikan milik Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang sesuai standar firman Tuhan, yang sesuai standar Allah sendiri. Ya, demikian juga kalau mujizat kebangkitan orang mati di depan mata, ya, firman Tuhan itu menjanjikan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Hanya orang yang mengeraskan hatilah yang tidak mengalami kehidupan kekal setelah mengalami kebangkitan orang mati, karena tidak percaya dan tidak melakukan firman Allah. Kembali lagi dalam ayat 31 Lukas pasal 16 ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari jangan keraskan hati ketika firman Tuhan itu datang, kita dengarkan, kita renungkan, kita berusaha untuk melakukannya. Rise up, bangkit, bergerak, lakukan firman Tuhan supaya kita dapat berdampak. Dan yang lihat bukan hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan menyaksikannya, dia akan lihat dan senang. Wah, semua anak Tuhan melakukan firman Tuhan. Tetapi yang melihat 24 jam dalam sehari, setiap apa yang kita pikirkan, kita lakukan adalah Tuhan kita. Sebab Dia yang melihat hidup kita, dan semua apa yang kita lakukan terrekam di hadapan Tuhan. Hanya hati yang masih mau mendengar suara Tuhan akan mampu mendengar jeritan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan sampai hati kita ini beku. Beku bukan berarti karena dimasukkan di kulkas, tapi kita mengeraskan hati dan tidak melakukan firman Tuhan, itu yang terutama. Oleh karena itu mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu cintai firman Tuhan. Kalau kita cinta, berarti kita hidupi dan melakukannya, menerima terlebih dahulu. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, menceritakannya, ya mari bagian itu, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan dan lain-lain, dapat Bapak Ibu saksikan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih
apa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kami penghidupan yang baru. Firman Tuhan yang menopang kehidupan kami, agar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hati kami untuk selalu peka akan suara Tuhan, peka melakukan hal-hal yang baik sesuai keinginan Tuhan dan sesuai karakter Kristus. Karena Tuhan selalu melakukan kasih kepada semua orang, bagi kami semua di dalam dunia ini. Tuhan berkati kami siap umat-Mu untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah mengasihi keluarga GPD El Shaddai Magelang dan yang telah mengutus anak-Mu sebagai perdamaian bagi dosa-dosa keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.